Nah, bisa dilihat tangan saya yang kiri ini gemeter teman-teman. Nah, seperti ini ya, karena saya baru bangun tidur ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Daniar di Drone Jawa teman-teman, dari channel saya mengenai seputaran drone. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya atau tutorial cara menerbangkan drone supaya hasil rekaman video kita itu smooth teman-teman, smooth atau halus, atau istilahnya apa ya, sinematik. Buat teman-teman yang ingin membuat video sinematik, tentunya harus bisa menerbangkan drone supaya hasil videonya tuh smooth, halus seperti ini ya. Kali ini saya ingin menunjukkan atau saya menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro teman-teman. Buat teman-teman juga bisa menggunakan drone-drone lainnya, pada dasarnya ini nanti sama, cuma bedanya nanti dari segi sensitivitas dan juga kriteria, bukan kriteria ya, kayak apa ya, kayak semacam apa istilahnya, karakteristik masing-masing drone. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan video yang sinematik atau yang halus atau yang istilahnya mulus, itu tentunya tergantung dari jenis drone teman-teman, jenis drone yang kita pakai. Tentunya menggunakan DJI Mavic 2 Pro, menggunakan DJI Mavic Pro, Mavic Air, terus Spark, terus MJX, Phantom, itu semuanya beda. Karena apa? Karena karakteristik drone itu beda-beda dalam segi ukuran, bobot, dan juga ketahanan dia terhadap angin. Tentunya kalau misalkan kita menerbangkan di lokasi yang anginnya itu sedikit, itu lebih mudah dibandingkan kita menerbangkan di lokasi yang banyak angin, misalkan di pantai ataupun di pegunungan atau di daerah-daerah lain dengan kondisi angin yang besar. Yang pertama tadi adalah dari jenis drone, yaitu teman-teman harus bisa menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan drone teman-teman yang teman-teman miliki. Saya memiliki DJI Mavic 2 Pro, saya harus adaptasi dengan DJI Mavic 2 Pro ini. Tentunya saya harus setting terlebih dahulu. Ini tak taruh dulu ya. Terus kemudian yang kedua adalah remote-nya teman-teman. Kita harus istilahnya apa ya, beradaptasi dengan remote. Selain tadi beradaptasi dengan drone-nya, kita harus beradaptasi menggunakan remote. Remote-nya gimana? Jadi gini, megangnya itu harus bener-bener kita tuh nyaman, senyaman mungkin teman-teman. Jadi jangan sampai nanti pas kita menggerakkan drone-nya, entah itu maju, mundur, kanan, kiri, atas, bawah, itu kita tidak nyaman. Karena sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memegang drone. Kalau menggunakan remote drone-nya DJI Mavic Series ataupun Spark, itu modelnya seperti ini. Jadi kita memang harus benar-benar gini, handphonenya itu harus benar-benar kita settingnya itu benar-benar lurus teman-teman ya. Jangan sampai ini miring. Kalau miring nanti kita penglihatan mata kita kepada handphone ini kurang maksimal. Jadi nanti mungkin dikira gambarnya itu miring, ternyata gambarnya lurus. Dikira gambarnya lurus, ternyata gambarnya miring. Jadi harus benar-benar sip. Tangan, gripnya ini harus benar-benar kita neplek ya apa ya? Ya enak lah. Intinya enak seperti ini. Terus kemudian posisikan dua jari kita ini ke tombol ini. Nah, tombol ini untuk mengatur shutter speednya atau white balance dari drone. Karena kita ingin membuat video yang sinematik, saya sarankan settingan kamera nanti kita setting secara manual. Nah, nanti untuk setting manual nanti akan saya jelaskan di dalam saja teman-teman. Terus kemudian untuk yang kiri, ini sangat penting sekali untuk telunjuk yang kiri. Ini kita paskan ke tombol untuk mengatur gerakan gimbal ke atas sama ke bawah. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan nanti kita mau nge-shoot di depan, dari bawah maju, itu harus kita gerakannya harus pelan-pelan banget. Kita harus mengatur gimbal ini menggunakan jari telunjuk. Nah, untuk settingannya seperti apa nanti akan saya tunjukkan di dalam settingan di aplikasi DJI Go-nya. Terus kemudian tak kalah penting lagi teman-teman, selain telunjuk tangan kanan dan telunjuk kiri, kita juga ada jempol. Nah, jempol ini fungsinya yang kanan nanti untuk maju mundur atau kanan kiri, yang kiri tentunya untuk naik atau turun. Nah, ini syarat utama itu adalah kita tidak boleh ngeredek ya apa ya? Tremor teman-teman, tidak boleh ada getaran-getaran dari tangan, misalkan rasa takut apa-apa itu nggak boleh. Kalau misalkan kita ada rasa takut, yakin nanti hasilnya nanti kurang maksimal. Entah itu nanti gerakannya yang harusnya smooth gini, nanti ada nah ada gerakan-gerakan sedikit itu loh. Itu namanya biasanya tremor seperti ini ya. Nah, getar-getar seperti ini loh. Nah, kita harus benar-benar smooth. Nanti akan saya tunjukkan, saya pasang kamera di kepala nanti biar teman-teman bisa melihat gerakan tangan saya dan juga screen capture dari HP ketika hasilnya
yang saya rekam nanti ya seperti itu teman-teman ya. Saya ulangi ya, pertama drone, yang kedua remote. Remote adalah bagaimana cara kita memegang remote. Nah, ini nanti teman-teman akan bisa bisa melakukannya ketika teman-teman sudah beradaptasi dengan drone. Ketika teman-teman ganti drone, itu ya harus adaptasi lagi. Saya terbiasa dengan menggunakan drone saya ini, Mavic 2 Pro. Ketika saya nanti pinjem drone-nya teman saya harus adaptasi lagi. Baik itu settingan yang ada di DJI Go-nya maupun remote. Nah, sama handphonenya. Otomatis kalau handphone kan settingnya di DJI Go, teman-teman ya. Ada orang lewat. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita harus sering latihan. Nah, tadi ini secara teknikalinya ya teman-teman. Secara teknisnya, selain kita tadi harus adaptasi dengan drone dan juga remote, terus kita tidak boleh tremor atau getaran tangan itu tidak boleh, kita harus tidak boleh ndredeg. Jadi perasaan atau suasana hati kita tuh harus seneng, harus tenang, nggak boleh kita ada rasa takut. Biasanya teman-teman tuh kalau misalkan lagi ngedrone di lokasi yang susah, misalkan banyak gedung, terus kemudian anginnya gede, atau di lokasi-lokasi yang mungkin tidak diperbolehkan, misalkan di atasnya kantor bupati, di atasnya kantor-kantor yang tidak boleh di drone, itu biasanya kan ada rasa takut. Atau ngedrone di lokasi-lokasi yang nyolong-nyolong itu loh teman-teman, harusnya nggak boleh di drone tapi malah di drone. Nah itu biasanya kan ada rasa takut, itu biasanya deg-degan. Nah, kalau deg-degan nanti tangan itu nggak bisa mulus, nanti biasanya itu yang sebelah kiri, biasanya sebelah tangan jempol kiri itu misalnya ndredeg. Jadi yang harusnya nanti kita smooth, belok serong kiri, geser ke kanan tapi belok kiri ke bawah gini, nanti malah hasilnya gemeter seperti itu. Saya juga sering seperti itu. Kalau biasanya tuh kalau ngerekam seperti itu di tempat-tempat yang ekstrim, misalkan di jurang, di laut dengan cuaca yang anginnya sangat gede, itu biasanya ndredeg teman-teman, seperti itu ya. Terus yang tadi saya bilang, teman-teman juga harus sering-sering latihan. Karena apa? Ini tidak bisa instan, sekali, 2 kali, 3 kali itu tidak bisa. Teman-teman harus sering-sering latihan. Karena apa? Dengan sering-sering latihan, teman-teman akan hafal remote sama drone-nya, tipikal drone sama remote-nya, seperti itu. Oke, untuk penjelasan singkat saya seperti itu. Untuk nanti settingan DJI Go-nya nanti akan saya jelaskan di dalam. Mumpung ini masih belum bisa teman-teman, akan saya tunjukkan ya. Kita langsung terbangkan drone saja. Saya tak ngambil GoPro dulu ya, sebentar ya. Oke teman-teman ya, ini kita sudah terbang. Jadi ini saya terbangkan. Untuk settingannya nanti saya jelaskan di dalam teman-teman. Jadi ini saya sekalian rekam. Jadi untuk pertama, misalkan kita ingin menuju ke titik ini teman-teman. Nah, misalkan kita mau terbang maju. Nah, ini kita harus pelan-pelan, stick yang kanan, jempol kanan ini pelan-pelan. Terus kemudian sama naik. Nah, sing kiri ini naik. Ini tidak boleh ada getar. Nah, kita yang kiri ini kita juga gerakan ke bawah. Set. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita fokusnya di gedung yang depan ini. Hasilnya seperti itu. Jadi nanti kita fokus seperti ini. Ya walaupun sebenarnya di DJI Mavic 2 Pro ini ada fitur untuk menentukan target seperti itu teman-teman. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian kalau misalkan kita ingin mengelilingi gedung itu gimana Mas Niko? Oke, kita lihat dulu gedung di sini. Sebenarnya kalau di DJI Mavic 2 Pro itu kan ada fiturnya teman-teman. Di sini ada point of interest ya, atau POI. Tapi kita gunakan untuk cara manual dulu teman-teman. Untuk cara manual, jadi kita agak turunkan sedikit atau kita tentukan angle atau posisi drone yang tepat seperti ini ya. Jadi caranya adalah ini kita geser ke kanan, set, terus kemudian yang kiri ini kita geser ke kiri. Nah ini kita tidak boleh ada getaran teman-teman. Kita harus menyesuaikan antara stick yang kanan sama stick yang kiri seperti ini ya. Nah jadinya nanti seperti ini. Ini kita yang kiri ini kurang kenceng. Oke, jangan lupa kita selalu mengontrol drone teman-teman. Nah, misalkan seperti itu ya. Kita ulangi lagi titik yang ini. Kita gerakan ke kiri, jempol kanan ke kiri, jempol kiri ke kanan. Nah, gantian. Nah, bisa dilihat tangan saya yang kiri ini gemeter teman-teman. Nah, seperti ini ya. Karena saya baru bangun tidur ini. Kalau gemeter nanti hasilnya biasanya kurang bagus. Nah, speed yang ada di kanan sama di kiri itu harus seimbang teman-teman. Jangan sampai yang kanan terlalu cepat, yang kiri telat. Contohnya gini, kalau misalkan yang kanan terlalu cepat, yang kiri ini telat, itu seperti ini. Ini kita geser ke kanan. Ya, yang kanan kecepatan, yang kiri telat. Nah, bentuknya seperti ini.
Oke, atau misalkan kita balik ya, yang kiri ini terlalu lama, yang ini kecepatan, yang jempol kiri kecepatan, ini terlalu pelan, segini, yang jempol kiri kecepatan, padahal kita mau mengitari gedung bangunan putih itu. Nah, nanti jadinya seperti ini malahan. Nah, malah gabut seperti ini. Oke, ini kita tanpa main gimbal teman-teman ya, tanpa main gimbal. Jadi misalkan gimbal ini, gerakan gimbal ini kita tanpa main, terus settingan ini tadi kita sudah setting autofocus sama setting manual ya, untuk manual exposure. Tadi settingannya tak jelaskan di rumah. Jadi jempol telunjuk kita yang kanan ini nggak usah ke sini, nggak apa-apa, karena kita asumsinya sinarnya tetap. Ya, sebentar, ada orang jualan. Nah, kalau misalkan kita mau ngesut jalan ini, kita ke sana. Kita mau jalan maju mas, terus kemudian kameranya nengok ke atas. Oke, kita maju ini teman-teman ya. Oke, kita paskan dulu, ini maju pelan-pelan. Terus ini gerakan tangan telunjuk kanan, ini gerakan ke atas sambil pelan-pelan. Nah, usahakan speed drone dengan telunjuk itu seirama teman-teman, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, seperti ini ya. Sip. Nah, ini kan lebih bagus ya teman-teman ya, smooth. Oke. Terus kemudian, nah kalau misalkan gini, Mas Niko kan pernah lihat yang waktu di Jalan Mer itu ya, itu Mas Niko kan dari muter, terus muter gini, terus maju. Oke teman-teman, tak tunjukkan ya, caranya gini, ini turunkan ke bawah, seret, gimbal turun ke bawah, terus jempol kiri, ini geserkan ke kanan, seperti ini, kalem, jempol kanan ke kiri sedikit. Oke, seperti ini ya. Kita ngikuti mobil itu ya. Nah, ini saya akan dedek ini. Oke, terus kemudian kita jempol kanan, geser ke kanan, terus maju sedikit. Oke, terus gimbalnya dimajukan teman-teman. Oke, set, gimbalnya dimajukan, dunggahkan, jadi posisi gimbal naik. Oke, set, kita ke sana. Nah, jadinya seperti ini gerakan saya. Set, terus kita berhenti. Nah, kita tinggal maju gini, seperti ini. Oke, nggak usah jauh-jauh ya. Oke, seperti itu gerakannya. Coba kita ulangi lagi. Misalkan sekarang berlawanan arah Mas Iko. Oke, dari sini kita ini ya, gerakan gimbalnya kita putar ke bawah. Sini pelan-pelan. Ini agak kita mundur sedikit. Itu sesuai dengan yang akan kita rekam teman-teman ya. Seperti ini ya. Nah, ini sit. Oke. Nah, itu ya, rekam mobil putih itu. Oke, kita ngikuti mobil putih seperti ini, diem. Oke, oh ternyata mobil putihnya belok. Oke, berarti ini kita belakang. Sit, kita ke belakang, tarik ke belakang. Kita maju lagi. Kita nggak usah ngikuti mobil putih, kita langsung maju di atas jalan ini. Oke. Set. Oke, teman-teman, jadinya seperti ini ya. Sip. Oke, nah seperti ini. Sip. Kalau sudah dilepas saja enggak apa-apa, karena tipikal drone quadcopter ini kalau ketika kita lepas, dia akan mempertahankan ketinggian yang sudah dicapainya. Seperti itu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan dari dari bawah Mas mau ke atas, oke, kita tunjukkan ini ya, dari sini kita mau ke atas Mas. Oke, dari sini ya, kita tunjukkan ke atas, seret, kita maju, yang jempol kanan ini ke atas. Oke, terus gimbalnya didorong ke atas, yang jempol kiri dorong ke atas, jempol kanan dorong ke atas. Oke, gimbalnya maju, dorong untuk menggerakkan kameranya ke depan. Set. Oke, jadinya seperti itu. Nah, ini sinyalnya hilang karena kita ketutupan gedung, ketutupan bangunan. Oke, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tingginya sudah 117. Sip. Nah, ada disconnected. Nah, oke teman-teman, ini tadi loss sinyal ya, padahal baru 230 meter, karena memang ketutupan bangunan. Sebaik apapun sinyal transmisi drone, kalau ketutup bangunan itu ya jadinya jelek. Oke, mungkin sudah tergambar teman-teman ya. Coba saya ulangi satu kali lagi untuk maju sama ngepaskan arah ke depan. Oke, dari sini, nah, misalkan kita mau mau ngerekam ke depan ya, dari sini. Oke, maju Mas, rekam. Set.
ini gerakan maju, didorong maju, terus ini dinaikkan, biasanya untuk ending-ending. Nah seperti ini, kurang lebih caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa melihat saujajar. Oke, mungkin cukup sekian ini teman-teman ya yang di sini. Sekarang saya akan jelaskan yang ada di dalam. Oke, saya tak menurunkan drone dulu. Cek, 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 cek. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan ini bagaimana cara settingnya untuk membuat video drone itu semakin smooth atau sinematik teman-teman. Jadi kita masuk ke settingan ini dulu. Yang pertama kita harus masuk ke settingan manual teman-teman. M ini ya harus manual. Kenapa? Karena nanti ketika kita mengambil video sinematik smooth itu kita harus mendapatkan white balance itu yang flat teman-teman, datar. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi istilahnya harus settingan manual, termasuk shutter speednya juga harus manual. Kita tentukan dulu untuk settingan ini supaya bisa kameranya itu, nah ini ya kamera yang terlihat ini, misalkan saya pinginnya seginilah, oke mas segini aja, wes oke. Kita close. Terus kemudian kita masuk ke settingan menu ini sebelah kanan atas, masuk ke menu ini ya, menu sebelah kanan atas. Nah kemudian kita masuk ke sini teman-teman, ke sini tak tunjukkan ya, seret. Ini masuk ke gimbal kamera gimbal advance setting. Nah, di sini ada maksimal speed teman-teman. Di sini saya kasih 10, kalau di settingan saya itu 10 ya. Terus kemudian di gimbal pitch smoothness itu 15. Ini teman-teman bisa gerakan ke bawah, ke kanan sama ke kiri. Saya tuh biasanya 15. Monggo kalau mau diikuti juga enggak apa-apa. Kalau teman-teman mau terasa terlalu kurang smooth ya bisa dibesarkan atau bisa dikecilkan, termasuk maksimal gimbal pitch speednya itu gerakan misalkan ke atas ke bawah itu pitch speednya misalkan kita kencengkan ya menjadi 61, kita gerakkan ke atas ke bawah itu dia cepat banget teman-teman, dia cepat banget. Terus kemudian kalau misalkan kita setting lagi tadi di gimbal ini, saya tadi kan 10 ya, nah 10 nggak usah gede-gede, 10 aja, jadi nanti bisa smooth teman-teman. Nah untuk settingan ini terserah dari teman-teman mau ngikut saya. Nah ini kan ini padahal tak mentokan, dia pelan-pelan banget karena saya pingin untuk gambarnya itu gerakan kameranya nanti ke atas ke bawah itu tidak terlalu kenceng teman-teman. Jadi saya settingnya 10 saja. Terus kemudian untuk yang lainnya mana tadi gimbal pitch limit ini saya saya aktifkan aja. Oke. Untuk settingan gimbal saya seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman saya ulangi lagi ya tadi ya, yang di gimbal advance setting tadi, untuk yang di pitch smoothness sama yang gimbal pitch speed itu teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau enaknya 15 ya 15, kalau enaknya 10 saya sudah enak. Settingan saya di drone saya ini 10 untuk pitch speednya, untuk yang pitch smoothnessnya 15 teman-teman. Terus mungkin settingan yang lainnya tidak ada sih. Untuk remote juga di sini sama ya, standar, saya tidak ada settingan remote sama sekali. Yang paling penting adalah settingan yang di gimbal tadi. Oke, tidak ada. Terus sensor juga harap diaktifkan, karena kalau misalkan kita mengambil video sinematik kan mesti belok kanan, belok kiri gitu ya. Kalau misalkan ada sensornya, teman-teman aktifkan saja, takutnya nanti ada pohon atau ada bangunan yang gede. Terus kemudian di sini juga apalagi ya, tidak ada sih teman-teman. Untuk settingan inti yang ada di sini bisa teman-teman lihat video saya sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas teman-teman, biar nggak terlalu panjang sini ya. Nah teman-teman, bagaimana gampang ya nerbangkan drone, kita mengambil video supaya hasilnya tuh smooth, halus atau sinematik. Ini tadi saya menggunakan DJI Mavic 2 Pro. Jadi buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi, yang pertama adalah pastikan atau tentukan drone kita. Dari drone kita bisa menentukan langkah apa yang kita lakukan untuk mengendalikan, karena untuk drone DJI Phantom itu remote-nya kan agak gede, jadi otomatis nanti cara megangnya juga berbeda. Terus kemudian seperti yang teman-teman lihat tadi, posisi mendung, anginnya agak gede dan tangan saya agak neredek ya yang sebelah kiri, tapi teman-teman bisa lihat smoothnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di drone kita, misalkan DJI Mavic 2 Pro itu ada banyak sekali fiturnya. Nanti akan saya buatkan tutorial menggunakan fitur-fitur di DJI Mavic 2 Pro.
Terus kemudian yang paling penting adalah jangan lupa sering-sering latihan teman-teman, karena dengan latihan kita akan memperlancar gerakan tangan kita dan juga mental kita. Yang penting itu mental teman-teman. Drone mahal, bagus, tapi kalau mental kita nggak kuat atau mental kita itu tidak bagus ya nggak akan bisa mengambil video dengan yang bagus. Dan juga jangan lupa pastikan visual kita terhadap drone itu harus ada teman-teman. Jangan sampai drone kita terlalu jauh, kita nggak bisa mengontrol. Ketika kita terbangnya tinggi, oke mungkin nggak masalah ya di atas 100 meter, tapi kalau kita terbangnya mungkin 30 meter, 20 atau 40 meter, kita harus memandang drone-nya. Ketika nanti kita drone-nya itu samping kiri atau kanan gini, terus kemudian di samping sana ada pohon atau ada bangunan, kita kan tidak tahu. Walaupun sebenarnya kalau drone saya ini ada sensornya depan, belakang, atas, bawah, terus kemudian kanan kiri itu ada, tapi takutnya nanti ada kabel atau ada ranting, itu kan tidak bisa terbaca sensor seperti itu teman-teman. Jadi untuk keamanan juga memang kita harus bisa melihat drone-nya. Jadi selain kita melihat di kamera stick sama melihat di layar monitor HP, kita juga harus bisa melihat drone-nya. Jadi saya sesekali biasanya saya gini, lihat terus lihat drone-nya gini, ukuran situ, oke gini. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah tips dari saya bagaimana cara menerbangkan drone untuk mendapatkan hasil video yang smooth dan halus. Itu tadi teman-teman, ada beberapa cara dari saya. Silahkan mencoba. Ini gampang, tapi menjadi susah kalau teman-teman tidak mencobanya sendiri dan tidak sering latihan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan yang belum subscribe channel saya ini, Drone Jowo. Nanti akan saya tunjukkan beberapa video mengenai video hasil footage drone, video drone, unboxing, review, dan juga video mungkin mainan dan juga teknologi-teknologi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.